Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Furqon seperti biasa memasukkan sarung, baju koko lengan panjang, dan peci ke dalam tasnya. Ia berpamitan kepada bapaknya untuk pergi latihan bola. Tetapi diam-diam justru pergi ke Musola Al-Iman untuk belajar mengaji. Sebenarnya Furqon takut berbohong setiap hari, tapi apa boleh buat? Bapaknya sangat menentang keinginan Furqon belajar mengaji apalagi di musola tersebut. "Furqon berangkat latihan bola dulu ya Pak," ucap Furqon mendekati bapaknya ingin mencium tangan. "Ya udah, langsung berangkat saja, tangan bapak banyak tepungnya," jawab Abdul, bapak Furqon tanpa menoleh sedikit pun. Bapak Furqon bekerja sebagai penjual gorengan. Semangat hidupnya pupus sepeninggalan istrinya 2 tahun lalu. Emosinya kadang tak stabil, yang jadi korbannya selalu Furqon, anak sematawayang yang masih duduk di bangku kelas 5 SD. Meninggalnya ibu Furqon 2 tahun lalu masih meninggalkan misteri. Sepulang mengantar Furqon mengaji, mendadak mulutnya mengeluarkan busa seperti keracunan, lalu meninggal. Semenjak saat itulah Abdul melarang keras anaknya mengaji karena terbayang kematian istrinya sendiri. Abdul hanya mengizinkan anaknya bermain sepak bola. Itu pun karena alasan jika tim Furqon menang pertandingan antar desa, maka akan mendapat hadiah uang tunai. Tuntutan ekonomi membuat Abdul terobsesi ingin jadi kaya raya, bagaimanapun caranya. Ia menjual gorengan tanpa kenal waktu, berharap setiap hari ada yang memborong dagangannya. Sementara Furqon, ia tak mau mengikuti perkataan bapaknya yang terus melarang belajar mengaji. Pernah Furqon dikurung seharian dalam rumah supaya tidak berangkat ke musola dan mau menuruti perkataan bapaknya. Furqon yang diam-diam membawa baju ganti untuk mengaji tiba lebih awal di musola. Ia berganti baju sambil melihat sekeliling, takut tiba-tiba ada bapaknya melihat. Tetangga Furqon termasuk temannya sudah mengerti keadaan Furqon. Mereka tidak akan mengadukan pada bapaknya karena tahu Furqon akan dimarahi habis-habisan. "Furqon jam berapa datang ke musola?" ucap Ustadz Faiz si guru ngaji. "Baru datang Ustadz." "Oh iya Ustadz, saya boleh ngaji duluan gak? Biar bisa pulang lebih cepat," ucap Furqon dengan wajah polos. "Oh iya boleh, kemarin sampai mana ngajinya?" "Sudah Iqra 6 Ustadz," jawab Furqon. Guru ngaji Furqon sudah tahu bagaimana kondisi anak kecil yang malang itu. Bahkan Ustadz Faiz sengaja selalu datang lebih awal karena tahu Furqon akan buru-buru belajar ngaji sebelum ketahuan oleh bapaknya. Setelah ngaji selesai, Furqon akan langsung ke lapangan berjaga-jaga jika bapaknya mendadak ingin nonton dirinya latihan. Sangat malang mengingat usia Furqon yang masih kecil, tapi ia harus cerdas mengatur strategi kesana kemari demi tidak ketahuan oleh bapaknya. Selepas mengaji lalu murid lain berdatangan. Furqon bergegas ganti baju ke kamar mandi dan berjalan cepat ke lapangan. Hari itu Furqon beruntung karena bapaknya tidak nonton ia latihan di lapangan. Dengan begitu Furqon bisa lebih tenang dan bisa sedikit bersantai di pinggir lapangan untuk menghafalkan surat pendek. Sesampainya di rumah, Furqon sudah disambut dengan teriakan Abdul, menyuruhnya mencuci piring. Maklum saja ada banyak wajan dan perabotan bekas Abdul menjual gorengan masih kotor.
Belum lagi sisa Abdul memasak untuk sarapan dan makan siang juga belum tercuci dan masih utuh di tempat cucian. Cuci piringnya sampai bersih. Bapak mau nyiapin dagangan buat besok sekalian biar gak repot. Abdul menyuruh Furqon dengan nada ketus karena lelah. Iya pak, Furqon sholat maghrib dulu ya pak sebentar, jawab Furqon dengan sedikit takut. Duh, ya sudah jangan lama-lama. Kamu mandinya sekalian setelah cuci piring saja, biar cepat beres dan istirahat. Abdul mengomel panjang. Furqon wudhu lalu sholat sambil berdoa supaya bapaknya mendapat hidayah dan mau kembali beribadah, setidaknya menunaikan sholat 5 waktu. Tak lupa juga Furqon mendoakan ibunya supaya dosanya diampuni. Meski terburu-buru, Furqon membaca Iqra kembali untuk mengingat apa yang diajarkan Ustadz Faiz hari itu sebelum beranjak mencuci piring. Hati Furqon sangat senang karena tidak ketahuan bapaknya mengaji di musola. Jika sampai ketahuan, bapaknya akan marah sepanjang malam. Bahkan pernah sampai membanting piring dan gelas. Tetangga rumah Furqon biasanya langsung datang khawatir anak sekecil Furqon dipukul. Tapi untungnya Abdul tidak pernah main tangan. Paling keras Abdul hanya mengurung Furqon di rumah seharian. Keesokan harinya ada kabar dari guru bahwa sekolah diliburkan karena kabut asap yang parah. Anak-anak dilarang bermain di luar rumah dan dihimbau menggunakan masker. Pada musim panas di daerah Riau memang beberapa kali sempat ada kabut asap akibat kebakaran hutan yang membuat sekolah terpaksa diliburkan. Sial sekali hari ini. Sudah nyiapkan bahan gorengan dari malam, malah kabut asap. Pasti orang banyak yang tidak keluar rumah. Aduh, sial. Abdul menggerutu depan jendela sambil melihat kabut asap yang tebal. Sabar pak, siapa tahu siang nanti kabutnya hilang dan orang-orang beli gorengan bapak. Furqon menjawab seakan lebih dewasa dari Abdul. Anak kecil tahu apa kamu? Sudahlah, bapak mau tidur aja di kamar. Kamu jangan kemana-mana ya. Abdul mengingatkan Furqon, kemudian masuk kamar. Meski galak tapi diam-diam Abdul perhatian dan sayang dengan anak semata wayangnya itu. Menjelang tengah hari suara tilawah dari musola tempat Furqon belajar mengaji terdengar. Karena ingat hari itu adalah hari Jumat. Maka Furqon berniat mengajak bapaknya untuk sholat Jumat bersama. Furqon mengetuk pintu kamar bapaknya pelan, takut mengganggu. Pak, bapak, ayo sholat Jumat pak. Asapnya udah gak terlalu tebal lagi, ucap Furqon. Ah, yang benar kamu. Bapaknya langsung membuka pintu kamar dan melihat ke jendela. Ayo pak, sholat dulu. Nanti setelah sholat, Furqon bantuin jualan gorengannya. Kamu aja yang ke musola. Bapak mau langsung nyiapin jualan. Siapa tahu bapak-bapak yang lewat mau beli gorengan. Tapi pak, kata Ustadz Faiz gak boleh jualan saat sholat Jumat. Apalagi kita muslim pak, wajib. Furqon belum selesai bicara. Sudah, kamu mandi terus berangkat. Dosa bapak ya bapak sendiri yang nanggung. Abdul langsung berlalu ke dapur, tak mau berdebat lama dengan anaknya. Dalam hati Furqon sangat miris dan takut bapaknya masuk neraka. Ia selalu mendalami setiap kajian yang diucapkan oleh Ustadz Faiz, guru ngajinya. Sesuai yang ia tangkap, jika meninggalkan sholat, maka hukumannya adalah masuk neraka. Furqon akhirnya mandi kemudian menyiapkan baju koko putih, satu-satunya yang ia miliki. Terakhir kali ia beli baju koko adalah 2 tahun lalu saat ibunya masih hidup. Sehingga bajunya agak kekecilan karena tubuh Furqon bertumbuh makin tinggi.
Karena tidak punya masker, Purkon hanya menutup hidungnya dengan tangan. Ia berjalan menuju ke musola sambil matanya berkaca-kaca. Hatinya sedih karena merindukan ibunya. Menurut Purkon, jika ibunya masih hidup, maka bapaknya akan tetap rajin beribadah dan ia sekarang tidak merasa sendirian. Tiba-tiba saja saat Purkon sudah semakin dekat dengan musola, ada bapak-bapak yang terjatuh dan bajunya sedikit kotor. Bapak tersebut membersihkan sarung dan bajunya, namun terlihat ada noda yang tak bisa hilang. "Pak, Bapak nggak apa-apa?" Purkon mendekat berniat membantu. "Gak apa-apa nak, makasih ya." Bapak tersebut tersenyum dengan menunduk karena tubuh Purkon yang lebih pendek darinya. "Kalau mau ganti baju, rumah saya deket kok Pak. Bisa pakai baju bapak saya," Purkon menawari. "Wah, baik sekali. Gak usah nak, lagi pula ini bisa dibersihkan pakai air. Yuk kita langsung aja masuk ke musola." Purkon kemudian mengangguk, lalu berjalan beriringan dengan bapak tersebut. Seingat Purkon, ia belum pernah melihat bapak itu di sekitar rumahnya. Dari situ Purkon menilai bahwa dia datang dari desa sebelah. Khutbah Jumat berlangsung. Purkon mendengarkan khutbah yang Ustadz Pais bawakan dengan tema berbakti kepada orang tua. Air mata Purkon seakan tidak bisa terbendung. Bahkan ada yang sampai mengalir ke pipi. Orang di sebelah Purkon jelas ada yang menyadari dia menangis. Selesai sholat Jumat, Purkon tak mau berlama-lama di musola karena ia ingat bapaknya tengah sibuk berjualan sendiri. Ia pun bergegas keluar musola. Meski banyak orang ramai mencari alas kakinya masing-masing, Purkon bahkan tidak sempat bersalaman dengan bapak-bapak lain seperti biasa. Saat di pintu musola, Purkon bertemu dengan bapak yang jatuh tadi. "Nak, nama kamu siapa? Tadi bapak lupa nanya," ucap bapak itu setelah berhasil menyamai langkah Purkon. "Purkon Pak, maaf ya Pak, saya buru-buru. Soalnya bapak saya jualan gorengan sendirian." Purkon kali ini tidak bisa santai. "Oh, kebetulan saya mau beli gorengan untuk acara nanti malam. Uangnya saya kasih ke kamu saja ya, nanti saya ambil." "Yang benar Pak." Mata Purkon yang merah karena sempat menangis di musola berubah berbinar tak percaya. "Iya nak, ini saya beli 200.000 ya, nanti saya ambil ke rumah ya." "Oh, saya antar saja Pak, sekalian latihan sepak bola sore nanti. Rumah Bapak di mana?" Purkon menawarkan. "Gak usah, rumah kamu yang di pinggir itu kan?" tunjuk bapak itu. "Iya Pak, yang depannya ada gerobak gorengan," jawab Purkon. Saking senangnya Purkon, ia pulang dengan sedikit berlari. Ia tidak terlalu memusingkan siapa bapak tersebut, bahkan ia lupa bertanya namanya dan alamatnya. Sesampainya di rumah, ia langsung menyapa bapaknya dengan semangat. "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam. Ganti baju langsung ya, bantuin bapak. Tadi lumayan ramai ibu-ibu beli pas sholat Jumat," Abdul berkata dengan bangga. "Pak, ini ada pesanan gorengan 200.000. Nanti sore katanya mau diambil." Purkon menunjukkan uang 2 lembar berwarna merah ke bapaknya. "Wah, yang benar. Berarti habis dong gorengan bapak hari ini. Siapa yang pesan?" tanya Abdul. "Lupa nanya namanya Pak. Purkon gak pernah lihat orangnya juga. Katanya kan mau diambil ke sini sendiri." Abdul mengangguk. Tak mempermasalahkan, toh uangnya sudah di muka. Rasa senang tak terhingga Abdul rasakan mengingat sudah hampir seminggu gorengannya jarang terjual habis. Apalagi ada yang pesan porsi besar. Sore hari telah tiba.
Purkon yang sudah bersiap dengan baju sepak bolanya untuk latihan belum juga berangkat karena menunggu bapak yang memesan gorengan tadi. Waktu mendekati maghrib sampai akhirnya Purkon dan bapaknya menyerah menunggu orang tersebut. Lain kali kalau ada yang pesan kamu tanya namanya. Tanya juga rumahnya di mana ya, ucap Abdul mengingatkan Purkon. Terus ini gorengannya kita apain ya Pak? Kamu bawa saja ke lapangan buat temen kamu. Pasti mereka lapar kan habis latihan? Purkon senang bukan main. Hari itu Abdul hatinya melunak dengan Purkon karena sudah membawa pesanan dalam jumlah besar. Abdul sudah bertekad untuk membiarkan gorengan pesanan orang tersebut dibagikan karena si pemesan sudah tidak datang. Andai besok datang maka Abdul akan menggorengnya lagi secara khusus. Sudah seminggu kejadian pemesan gorengan misterius itu berlalu. Tapi tidak ada juga orang yang mengambil ke rumah atau bahkan menanyakan. Abdul penasaran, sebenarnya siapa yang pesan? Tidak mungkin juga Purkon bohong atau mencuri karena ia tahu betul dengan sifat anaknya itu. Saat Abdul memutuskan libur jualan 1 hari untuk memulihkan tenaganya, ia ingin melihat ke musola sewaktu asar. Harapannya ada 1 orang asing yang ditemui, lalu ia konfirmasi apakah orang tersebut yang memesan gorengan. Rasanya aneh jika ada yang pesan dan bayar di muka, tapi pesanannya tidak diambil. Abdul sengaja datang sebelum azan asar supaya bisa melihat satu persatu orang yang datang ke musola tanpa terlewat. Betapa terkejutnya Abdul ketika ia masuk ke musola lalu melihat anaknya. Purkon sedang mengaji bersama Ustadz Faiz. Oh, jadi selama ini kamu bilang latihan sepak bola, diam-diam masih ngaji ke sini ya? Abdul berkacak pinggang. Sementara Purkon diam saja duduk ketakutan. Istighfar Pak, ingat ini di musola, jangan sampai ribut di sini. Ustadz Faiz berdiri untuk menenangkan. Ayo pulang ikut Bapak, mendingan kamu bantu Bapak saja di rumah. Bapak gak akan izinkan kamu main bola lagi, tambahnya sambil menyeret Purkon keluar. Abdul bahkan melupakan pembeli gorengan yang ingin ia cari tahu hari itu. Purkon menangis agak keras sepanjang jalan, sementara Abdul terus mengumpat dan mengungkit kematian ibunya sepulang mengantarnya mengaji. Kemarahan Abdul sebenarnya karena 2 hal. Pertama, ia takut Purkon akan meninggal mendadak seperti istrinya. Lalu kedua, ia juga merasa tidak senang dengan Ustadz Faiz, entah apa alasannya. Masuk kamar. Sebagai hukumannya kamu gak boleh lagi ikut main bola sampai kelas 6 SD. Purkon duduk di kamar sambil terus menangis. Matanya sampai bengkak. Ia tidak selera makan dan yang ia inginkan saat itu hanya dipeluk oleh ibunya. Kerinduan Purkon pada ibunya semakin memuncak ketika bapaknya marah. Karena lelah menangis, akhirnya Purkon tertidur pulas. Waktu maghrib tiba, Purkon yang dibangunkan oleh suara Abdul yang menggoyangkan tubuhnya pelan. Bangun bantu bapak, di luar lagi ramai pembeli, tapi tepung adonan gorengan habis. Kamu ke warung dulu sana. Tapi Pak, ini kan maghrib, ucap Purkon yang matanya sembab. Terus kenapa? Bapak kan butuhnya sekarang. Ayo cepetan bangun. Purkon beranjak dari tempat tidur dan berjalan malas setelah mengambil uang yang diberikan Abdul. Suara azan berkumandang. Sebenarnya Purkon ingin mampir ke musola, tapi ia takut ketahuan bapaknya lagi. Dan Ustadz Faiz kembali jadi korban kemarahan di hari yang sama. Kabut asap tipis menghiasi jalanan. Purkon iri melihat anak di musola yang belajar ngaji dengan tenang, lalu bersiap sholat maghrib. Ia sengaja tak mau menoleh ke masjid
takut ada teman yang menyapanya. Karena malu tidak boleh lagi ikut belajar mengaji. Jarak rumah Furqon dengan warung tidak terlalu jauh. Tapi entah kenapa Furqon merasa jalan yang ia lewati berbeda dari hari biasanya. Bahkan lebih jauh sampai membuatnya lelah. Karena hari itu hatinya sangat sedih, Furqon duduk berjongkok, kemudian menundukkan kepala sambil menangis. Di tangan Furqon uang 20.000 ia genggam, yang mana uang itu untuk membeli tepung terigu. "Kenapa menangis, nak?" Seseorang menghampiri Furqon. Dia berbaju putih berbadan tinggi, kulitnya juga putih bersih. Furqon ingat, orang itulah yang memesan gorengan tempo hari. "Bapak yang pesan gorengan waktu itu kan?" tanya Furqon. "Iya, nak. Tapi nggak apa-apa, ternyata di rumah istri bapak sudah masak, jadi gorengannya nggak bapak ambil." Furqon hanya menunduk, posisinya masih duduk. Ia malas beranjak. Jalanan saat itu sepi. Furqon bingung dirinya ada di mana, padahal ia selama ini tidak pernah tersesat. Bahkan sampai bermain ke desa sebelah. "Bapak namanya siapa? Rumah bapak di mana?" Furqon kembali bertanya. "Saya Ridwan. Rumah saya dekat sini. Yuk mampir ke rumah bapak. Sholat maghrib dulu, nanti pulangnya bapak antar." Akhirnya Furqon mengikuti karena ia takut sendirian dan makin tersesat di jalan. Furqon mengikuti bapak yang bernama Ridwan melangkah. Dia melewati kabut yang tipis di sepanjang jalan. Jantung Furqon berdegup sangat cepat. Ia tak henti-hentinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berzikir supaya tidak terjadi apa-apa selama di jalan. Sampailah Furqon di sebuah rumah besar bertingkat. Halamannya luas dan di parkiran berjejer mobil mewah. Ia melongo melihat kemewahan rumah dan juga pekarangannya. Sambil berjalan masuk ke dalam, Furqon terus melihat sekeliling. Sampai akhirnya Furqon menyadari bahwa sebagian pintu rumah Pak Ridwan menggunakan lapis emas berkilau. "Ayo masuk, Bapak tinggal sama istri di sini. Kebetulan Bapak belum punya anak," ucap Pak Ridwan. Tak lama kemudian seorang wanita menghampiri dan menyambut Furqon dengan hangat. Wanita tersebut cantik dan anggun. Furqon teringat dengan ibunya yang sudah meninggal. "Ini Furqon ya? Sudah makan belum? Mau ibu siapkan makanan apa?" "Tidak usah, Bu. Furqon mau numpang sholat saja. Nanti langsung pulang. Kasihan Bapak sendirian di rumah." Furqon menolak dengan sopan. "Ya sudah, nanti ibu siapkan makanan saja ya buat dibawa pulang. Sama ibu juga punya baju koko buat kamu. Sudah ibu siapkan karena kata Bapak pernah ketemu kamu di musola. Terus ingin ngasih baju koko." Istri Pak Ridwan berkata sambil tersenyum. Melihat senyumnya itu justru membuat bulu kuduk Furqon merinding. Istri Pak Ridwan yang cantik dan baik hati itu kemudian masuk. Sedangkan Furqon sholat di salah satu ruangan. Tidak ada yang aneh menurut Furqon. Selain rumahnya yang terlalu mewah, Pak Ridwan menjadi imam, sedangkan istrinya tidak ikut sholat karena sibuk memasak di dapur dan nanti akan menyusul mereka. Pak Ridwan setelah sholat mengajak Furqon bicara panjang lebar. Ternyata Pak Ridwan juga punya hobi bermain bola seperti Furqon. Sehingga Furqon asik bicara sampai lupa waktu, sudah berada 1 jam di rumah Pak Ridwan. Akhirnya Pak Ridwan cerita jika dirinya ingin memiliki anak laki-laki. Bahkan istrinya sering membeli baju anak laki-laki dari ukurannya bayi sampai dengan remaja.
Baju tersebut kemudian dibagikan kepada siapa saja anak laki-laki yang datang ke sini. Dulu pernah ada anak yang mau tinggal di sini, tapi anak itu ternyata sakit-sakitan. Jadi bapak kembalikan ke orang tua aslinya. Kenapa anak itu bisa sampai ke sini, Pak? Ya, sama seperti kamu. Keluar rumah waktu maghrib. Waktunya sholat maghrib, dia malah asik bermain di depan rumah. Bapak tawarkan mainan, lalu dia mau ikut sama bapak. Tapi saya mau pulang, Pak. Saya mau nemenin bapak saya. Iya, bapak tahu. Sampaikan sama bapak kamu, kalau nyuruh ke warung jangan waktu maghrib. Waktunya sholat juga jangan berjualan, apalagi sholat Jumat. Rezeki nggak akan ketukar, apalagi hilang, karena ditinggal sholat. Pak Ridwan menasehati Furqon, sekaligus menitipkan pesan untuk Abdul. Nak, makanan yang mau kamu bawa sudah siap. Itu ada baju koko sama sepatu bola juga. Siapa tahu muat sama kamu. Istri Pak Ridwan menghampiri mereka berdua yang sedang berbincang. Pak, Bu, Furqon pulang dulu ya. Kapan-kapan Furqon kesini lagi ajak bapakku. Pak Ridwan dan istrinya saling bertatapan. Sambil mengusap rambut Furqon, sebenarnya hati istri Pak Ridwan berat hati melepaskan Furqon. Akhirnya ia duduk sedikit berjongkok sambil memegang tangan Furqon. Kamu tinggal di sini 1 atau 2 hari lagi ya. Nanti biar suami saya yang izin ke bapak kamu. Pasti boleh kok, ucap istri Pak Ridwan yang tak mau berpisah dengan Furqon. Iya, kamu di sini saja. Nanti bapak ajarkan mengaji. Kamu juga bisa main bola sepuasnya di halaman belakang. Pak Ridwan ikut membujuk Furqon. Wah, yang benar Pak. Furqon sedikit berteriak saking senangnya. Karena terlalu sering dibentak bapaknya, Furqon jadi betah di rumah Pak Ridwan yang karakternya lembut. Belum lagi istrinya yang sangat sayang dengan Furqon mengingatkan akan ibunya sebelum meninggal. Tengah malam Abdul berteriak-teriak keliling kampung memanggil Furqon sambil meraung. Ia teriak tak peduli bahwa warga banyak yang sudah terlelap tidur. Abdul sangat menyesal. Sudah menyuruh Furqon beli tepung pada waktu maghrib dan ia juga menyesali sikap buruknya sebagai seorang bapak selama ini. Furqon! Furqon! Kamu di mana nak? Abdul berjalan sambil teriak. Kenapa Pak? Furqon kenapa? Salah seorang warga keluar dari rumah dengan mata yang merah karena terbangun dari tidur. Anak saya Pak, anak saya Furqon belum pulang dari maghrib. Saya tadi nyuruh dia beli tepung tapi enggak pulang juga. Jawab Abdul sambil terisak seakan sangat menyesali perbuatannya. Astagfirullah, ya sudah Pak, kita lapor Pak RT dulu biar dicari sama-sama. Kalau ke polisi belum 24 jam juga belum bisa dilaporkan hilang Pak. Abdul menurut. Ia sama sekali sudah tidak bisa berpikir jernih karena kehilangan anak satu-satunya yang ia sayangi. Dalam hati ia berjanji jika Furqon pulang nanti dia tidak akan membentak apalagi menyuruhnya berkeliaran di waktu maghrib. Bahkan Abdul sudah memantapkan hati kembali beribadah rutin sesuai keinginan Furqon selama ini. 1 hari, 2 hari, bahkan 2 minggu berlalu, Furqon belum juga ditemukan. Pihak kepolisian juga ikut terlibat mencari, namun tidak ditemukan tanda penculikan. Warga kampung mencari Furqon dengan berbagai cara, bahkan sampai membaca Yasin dan doa tiap malam di rumah Abdul yang dipimpin Ustadz Faiz agar Furqon segera ditemukan. Suatu malam saat warga masih duduk melingkar di rumah Abdul sebelum mulai membaca Yasin, tetua di kampung datang.
Sebetulnya tetua sangat jarang datang dan warga memaklumi karena usianya yang renta sekitar 80 tahun. Ia datang dituntun oleh Ustadz Faiz karena matanya mulai rabun dan tubuhnya sudah bungkuk. Assalamualaikum. Ustadz Faiz dan tetua masuk ke rumah Abdul yang sudah ramai dengan warga lainnya. Waalaikumsalam, jawab warga lain kompak sembari menyingkir memberi jalan dan tempat duduk untuk tetua dan Ustadz Faiz. Jadi begini bapak-bapak, saya sengaja membawa tetua ke sini karena beliau tahu sesuatu yang terjadi pada Furqon. Ustadz Faiz mengawali, sedangkan tetua hanya menunduk, tak mau melihat siapa-siapa. Begitu memang ciri khasnya sejak dahulu. Jadi Furqon anak saya di mana Ustadz? Abdul bertanya penuh harap. Matanya bengkak dan ada lingkaran hitam tanda sering menangis dan jarang tidur. Tenang Pak, insya Allah Furqon baik-baik saja. Dia sedang berada di alam sebelah, kampung Bunian yaitu kampung gaib. Nanti kita sama-sama baca Yasin dan doa. Sementara Eyang Waringin, sukmanya akan pergi ke kampung Bunian menjemput Furqon. Kita sama-sama bantu doa ya, Ustadz Faiz menjelaskan. Seluruh warga yang mendengar langsung merinding. Bahkan tidak ada yang berani duduk di depan pintu karena takut terjadi sesuatu. Akhirnya malam itu warga membaca Yasin dengan khusyuk meski sedikit dibayangi ketakutan. Sementara Eyang Waringin terus menunduk sambil mulutnya ikut membaca Yasin dan doa-doa mengikuti bacaan warga. Eyang Waringin masuk ke kampung Bunian, yang di sana penuh dengan rumah mewah, ada beberapa berlapis emas. Ia tahu letaknya kediaman Pak Ridwan dan istrinya, karena Eyang Waringin sudah lebih dari 1 kali menyelamatkan anak dari rumah Pak Ridwan. Tujuan Pak Ridwan sebenarnya baik, ia mau menyelamatkan anak yang disia-siakan oleh orang tuanya sendiri. Tibalah Eyang Waringin di rumah Pak Ridwan. Ia membuka pagar yang mana Pak Ridwan dan istri sudah menunggu Eyang Waringin. Karena mereka tahu hari itu Eyang Waringin akan datang. Suami istri tersebut berdiri di depan rumah saling berpegangan. Eyang ada perlu apa ke sini? Mau ambil Furqon dari kami? Istri Pak Ridwan bertanya ketus. Sementara Eyang Waringin berjalan mendekat. Dia punya orang tua, orang tuanya juga sayang. Kalian tidak berhak menahan Furqon di sini. Eyang Waringin menjawab dengan lembut. Furqon sudah betah tinggal di sini, Eyang. Kami merawatnya dengan baik. Jadi buat apa dia pulang ke rumahnya lagi? Kali ini Pak Ridwan yang menjawab. Tidak. Furqon akan merindukan bapaknya. Dia anak yang berbakti pada orang tua. Apa kalian mau dibenci Furqon karena memisahkan dari bapaknya sendiri? Jika kalian mau membawa pulang Furqon secara sukarela, ia akan mengingat kalian sebagai malaikat penolong, bahkan sayang dengan kalian berdua. Eyang Waringin mencoba meyakinkan Pak Ridwan dan istri. Eyang Waringin melangkah pergi keluar dari gerbang rumah Pak Ridwan. Memang Eyang Waringin tidak bertemu dengan Furqon langsung karena Pak Ridwan dan istri sengaja membiarkan Furqon di dalam rumah. Setelah saling bertatapan, akhirnya Pak Ridwan dan istrinya sepakat mengembalikan Furqon kepada Abdul karena tak mau dibenci oleh Furqon di masa depan. Hari itu juga Pak Ridwan mengantarkan Furqon ke rumah Abdul. Istrinya ingin ikut, tapi Pak Ridwan melarang dan mengatakan bahwa ia sendiri saja cukup. Pak Ridwan tidak tega melihat istrinya sedih melepas Furqon yang sudah disayang sepenuh hati.
Purkon diantar menggunakan salah satu mobil milik Pak Ridwan. Purkon tidak perlu mampir ke warung lagi, karena istri Pak Ridwan membawakan tepung terigu, bahkan 1 dus penuh sesuai pesanan bapaknya sebelum meninggalkan rumah. Perjalanan menuju rumah Furkon melewati jalanan yang di pinggirnya adalah hutan lebat. Furkon sendiri bahkan tak ingat ia melewati hutan tersebut ketika berangkat. Sepanjang perjalanan pulang, Pak Ridwan hanya diam saja, tidak banyak bicara. Tangan Pak Ridwan terus menggenggam tangan Furkon, seakan tidak rela melepasnya pergi. Memasuki desa, Pak Ridwan mengatakan bahwa hanya bisa mengantarnya sampai ke sini. Seluruh barang bawaan diturunkan dari mobil milik Pak Ridwan. Ada tepung, baju koko 3 setel, dan juga sepatu olahraga 2 pasang. Pak Ridwan pamit dan minta maaf karena tidak bisa mengantar Furkon sampai ke rumahnya. "Kamu jaga diri baik-baik ya. Kamu harus ingat, bapak kamu sayang sama kamu. Begitu juga saya dan istri." Pak Ridwan memberi pesan pada Furkon sebelum pergi. "Baik Pak, terima kasih ya Pak. 2 hari ini sudah diajari ngaji dan main bola," ucap Furkon sebelum akhirnya Pak Ridwan pamit pergi bersama sopir yang mengantarnya. Salah seorang warga datang mendekati Furkon dan terkejut melihatnya berdiri di perbatasan desa sendirian. Hari itu sudah gelap. Furkon sendiri ingat ia pergi pada waktu maghrib, meninggalkan rumah dan ia berada di rumah Pak Ridwan sekitar 2 hari saja. "Furkon, itu kamu?" "Pak, Bapak, Furkon ketemu!" Orang tersebut teriak memanggil orang kampung. Dalam waktu dekat 1 persatu berdatangan. Furkon hanya diam mematung. "Sudah, langsung saja kita antar ke rumah Abdul. Kasihan dia, pasti kangen dengan anaknya," ucap warga lainnya. Warga mengantar Furkon sambil membantu membawa barang bawaan ke rumah. Ada sekitar 6 orang yang mengantar Furkon, termasuk 1 orang ibu-ibu menggandeng anaknya, yang mana anak tersebut teman Furkon, suka main sepak bola bareng. "Assalamualaikum, Dul, ini Furkon pulang Dul." "Waalaikumsalam. Ya Allah, Furkon kamu pulang nak. Maafkan Bapak ya nak." Abdul berlari menangis, memeluk Furkon sangat erat. "Kenapa nangis Pak? Furkon minta maaf, beli tepungnya kelamaan," ucap Furkon. "Kamu kemana saja 2 minggu lebih gak pulang? Apa kamu marah sama Bapak ya? Karena gak dibolehin ngaji sama main bola lagi. Mulai sekarang kamu boleh nak. Maafin Bapak ya, maaf." Dengan wajah polos, Furkon hanya melihat orang sekeliling. Ia tidak tahu apa yang terjadi karena seingatnya hanya 2 hari berada di rumah Pak Ridwan. Furkon juga bingung kenapa di rumahnya ada acara yasinan. "Furkon salah Pak. Furkon minta maaf ya sudah tinggal 2 hari di rumah Pak Ridwan tanpa pamit. Ini istrinya bawain baju sama sepatu, tepung itu juga buat Bapak. Ini uang Bapak masih ada." Furkon mengeluarkan uang 20.000 yang diberikan bapaknya sebelum pergi. Warga dan juga Abdul bingung dengan penjelasan Furkon yang mengatakan hanya 2 hari di rumah Pak Ridwan, yakni orang Bunian yang membawa Furkon, padahal ia hilang 2 minggu lebih. Malam itu rumah Furkon makin ramai dengan orang yang silih berganti ingin tahu kabar Furkon yang hilang dan kini kembali dalam keadaan sehat. Sebagian warga percaya jika Furkon diculik makhluk halus sesuai yang Eyang Waringin ceritakan. Tapi ada juga yang percaya Furkon memang pergi ke rumah orang kaya lalu diasuh di sana sementara, kemudian dikembalikan.
Wajar saja, hal mistis memang sering dianggap tidak masuk akal oleh sebagian orang. Abdul sendiri masih belum bisa berpikir jernih, tapi yang jelas ia menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan menyuruh Furqon bepergian pada waktu maghrib lagi, apalagi ke warung. Bapak sekarang yang tenang ya. Alhamdulillah Furqon ketemu. Saya antar Eyang Waringin pulang dulu ya. Kali ini Ustadz Faiz izin pamit sebentar karena Eyang Waringin sudah harus pulang. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Terima kasih juga Eyang, jawab Abdul sambil menyalami Ustadz Faiz dan Eyang Waringin bergantian. Oh iya Ustadz Faiz, saya minta maaf ya Ustadz. Kejadian tempo hari melarang Furqon mengaji. Abdul merasa bersalah dengan Ustadz Faiz. Sudah Pak, tidak apa-apa. Kita jadikan pelajaran ya. Ustadz Faiz kemudian keluar rumah mengantarkan Eyang Waringin. Tapi tak lama kemudian kembali ke rumah Abdul, lalu ikut duduk sambil ngobrol dengan warga yang lain. Malam itu semua warga tanpa ada yang mengomando kompak berjaga di rumah Abdul. Begitulah kebiasaan di kampung. Jika ada yang terkena musibah, maka warganya akan saling membantu, baik tenaga materi semampunya. Bagaimana ceritanya Pak? Furqon bisa hilang. Warga lain yang belum tahu cerita lengkapnya bertanya. Jadi saya nyuruh Furqon ke warung pada waktu azan maghrib. Itu salah saya Pak. Setelah itu Furqon gak pulang. Katanya dia ada di rumah Pak Ridwan di dekat hutan. Terus dia pulang bawa itu semua. Abdul menunjuk satu dus tepung dan barang lainnya yang Furqon bawa. Apa Furqon cerita Pak orang yang ditemuinya seperti apa dan ciri lainnya? Dia cuma bilang orang itu rumahnya bagus, pintunya terbuat dari emas, mobilnya juga banyak. Sebelumnya Furqon juga pernah ketemu orang itu di musola Pak katanya. Bahkan dia pesan gorengan lewat Furqon. Semua orang mengangguk mendengar cerita yang tidak masuk akal untuk dicerna. Tapi tetap percaya karena Furqon tidak mungkin mengarang cerita. Terlebih lagi ada barang-barang yang dibawa oleh Furqon sebagai buktinya bahwa ia tidak bohong. Sampai akhirnya tengah malam tiba. Furqon terbangun mendengar suara bapak-bapak yang berbincang di ruang tamu semakin ramai. Ia tahu bahwa banyak yang menjaganya. Malam itu karena ingin memastikan kondisinya sehat setelah hilang cukup lama. Karena merasa ingin keluar dan tidur dekat bapaknya, akhirnya Furqon menuju ke ruang tamu. Kebangun ya nak? Abdul melihat Furqon dan langsung menyambutnya. Iya Pak, Furqon mau tidur dekat bapak aja. Furqon langsung tidur di pangkuan Abdul. Bapak-bapak lain yang melihat itu ikut terharu akan kedekatan Furqon dan bapaknya itu. Kamu ingat tidak nak di rumah Pak Ridwan ada yang aneh atau bagaimana? Atau ciri-ciri Pak Ridwan seperti apa? Enggak ada yang aneh Pak, tapi Pak Ridwan dan istrinya, ucap Furqon tertahan. Apa nak? Tanya Abdul penasaran, begitupun bapak-bapak yang berada di sana. Mereka tidak memiliki garis di bawah hidungnya. Dan Furqon ditawari tinggal di sana selamanya, tapi Furqon menolak. Oh iya, Pak Ridwan pesan sesuatu buat Furqon sama bapak. Apa itu? Abdul bertanya penasaran, sementara warga lain ikut mendengarkan. Katanya kalau maghrib jangan nyuruh anak belanja ke warung atau keluar rumah. Terus kalau jualan waktu sholat ya sholat dulu. Gitu Pak seingat Furqon. Hati Abdul seakan tersentuh. Ia menyadari bahwa selama ini selalu meninggalkan sholat
karena takut ada yang membeli gorengannya saat ditinggal. Ia bahkan melarang anaknya mengaji tanpa alasan yang jelas. Belum lagi Abdul sering menyuruh Furqon ketika waktu maghrib tiba, entah ke warung atau pekerjaan lainnya. Sejak hari itu Furqon bisa bebas mengaji dan bermain bola tanpa larangan dari bapaknya. Abdul lebih sering ke musola untuk sholat 5 waktu. Bahkan ia minta izin untuk jualan di dekat musola supaya bisa berjualan sambil melihat Furqon mengaji. Hubungan Abdul dan Ustadz Faiz membaik. Keduanya bahkan saling membantu. Meski Abdul kini meninggalkan jualannya ketika sholat, tapi jualannya tetap laris. Ia bahkan jarang berjualan menggunakan gerobak karena sering mendapat pesanan rutin, khususnya tiap hari Jumat. Tanpa terasa usaha gorengan Abdul makin besar. Ia merekrut 1 karyawan lagi untuk membantunya. Furqon juga tumbuh sebagai anak yang cerdas dan berbakti pada orang tua. Berkat kisah hilangnya Furqon 2 minggu lebih di desa gaib, warga sekitar jadi mendapat pelajaran. Mereka selalu menyuruh anaknya masuk ke dalam rumah ketika waktu maghrib. Bahkan ketika mendengar azan, anak-anak juga langsung giat ke musola atau setidaknya sholat di rumah karena takut hilang seperti Furqon. Banyak yang percaya bahwa Furqon hilang di kampung Bunian yang ada di dekat desa Bagan Benio. Abdul juga percaya hal yang sama, tapi ia tidak mau terlalu mencari tahu. Ia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan hidayah lewat anaknya yang hilang. Tanpa kejadian tersebut, mungkin Abdul masih semena-mena meninggalkan ibadah dan tetap melarang Furqon belajar mengaji karena trauma yang tak mendasar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sapunyere pegasimpai, paturai patepang deui.